Shalom, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga ayat 1b sampai dengan pasal yang ketiga juga ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang 1b sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul dari perikop ini adalah kebenaran yang sejati. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Adapun yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah hidup dinamis. Kata dinamis itu sendiri adalah satu kata sifat yang berasal dari akar kata dinamo. Kita tahu dinamo itu adalah satu alat yang dipakai untuk menggerakkan suatu mesin, ya, apakah itu motor ataupun mobil. Kalau motor atau mobil tidak memiliki dinamo, saya kira mesin ataupun mobil tersebut tidak mampu bergerak. Itu sebabnya dibutuhkan dinamo menjadi alat penggerak. Dan dari kata ini maka muncullah kata dinamis. Dan dinamis itu artinya bergerak secara terus-menerus. Nah, kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan, ketika Yesus hendak naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kemampuan, ya. Untuk apa di sini dikatakan? Supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan sampai Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa di sini itu berasal juga dari kata yang sama, yaitu kata dunamos, dari kata dinamo. Ya, jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa seseorang di dalam Kristus, kalau mereka hendak mengalami perubahan, kalau mereka hendak mengalami pertumbuhan ataupun pergerakan di dalam iman, maka mereka harus hidup di dalam roh, karena Roh Kudus itulah yang menjadi oknum penggerak yang akan menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami perubahan dan pertumbuhan secara dinamis di dalam kehidupan kita hari demi hari di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ilmu sosiologi, pengertian dinamis adalah energi dan tekad yang terus mengalir dalam diri seseorang untuk membuatnya terus-menerus bergerak, meraih sesuatu, mencapai sesuatu dalam kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini, dalam konteks iman orang percaya, seseorang yang hidup dinamis di dalam Kristus adalah mereka yang mengalami iman yang terus bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus, sehingga setiap saat mereka akan mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka, baik di dalam karakter, di dalam pelayanan, maupun di dalam berbagai aspek di dalam kehidupan
mereka. Nah, kita harus menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka memang kita sudah mengalami keselamatan oleh karena kita sudah mengalami penebusan oleh darah Kristus dan Kristus telah membayar dosa-dosa kita dengan darahnya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Kita mengalami anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur dengan euforia, dengan sukacita yang luar biasa. Karena kita tidak lagi dihukum, karena kita tidak lagi mendapatkan maut yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi kita sudah dibebaskan dari dosa dan kutuk dosa itu sendiri. Dan kita menjadi milik Kristus dan ahli waris dalam kerajaannya. Tetapi ketika kita berada di dalam persekutuan dengan orang percaya, maka hidup kita itu tentu dituntut untuk terus bergerak mengalami perubahan demi perubahan. Kita tahu memang dalam kehidupan kita ada dikenal dengan istilah pertobatan. Pertobatan itu dikenal dengan dua macam. Yang pertama adalah pertobatan yang sejati. Yang pertama, di mana ketika seseorang berbalik dari manusia di dalam Kristus, lalu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, maka mereka mengalami pertobatan, berbalik dari manusia lama kepada manusia baru di dalam Kristus. Tetapi tidak hanya berhenti dalam pertobatan ini, lalu ada pertobatan sehari-hari yang disebut dengan pengudusan hidup. Jadi kehidupan kita ini harus terus-menerus diperbaharui, dikuduskan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam tingkah laku kita setiap hari. Karena kita ini banyak kekurangan dan itu terus harus diperbaharui. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dari perikop ini, maka ada satu pertanyaan tentu yang kita dapatkan di sini. Bagaimana seseorang akan mengalami perubahan secara dinamis dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Bagaimana hidup yang dinamis? Saya mengajak kita merenungkan 5 poin secara sederhana pada saat ini. Yang pertama adalah seseorang akan mengalami hidup dinamis kalau mereka berada di lingkungan dan komunitas yang tepat. Itu yang pertama. Kalau mereka hidup dalam lingkungan dan komunitas yang tepat. Hal yang pertama mungkin kita melihat dulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul yang ke-9, ketika Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan dan dia berjumpa dengan Kristus, maka Tuhan menyuruh dia supaya dia berada dalam komunitas orang-orang percaya, ya, supaya dia berada di dalam komunitas orang-orang percaya. Dalam pasal 9 ayat 19b berkata, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ini kita melihat di sini. Justru ketika dia mengalami perjumpaan pribadi pertama, dia diselamatkan, dia mengenal Kristus, maka tahap berikutnya yang harus dia lakukan adalah dia harus tinggal di tengah-tengah para murid, ya. Dia harus tinggal berada dalam komunitas orang-orang percaya, yaitu mereka yang sudah mengenal Kristus, mereka yang sudah memiliki pemahaman yang cukup, mereka yang sudah memiliki pondasi yang kuat, dan mereka menjadi sumber pengajaran yang akan memberikan pencerahan kepada Rasul Paulus. Sebab ketika dia percaya kepada Kristus, maka dia sedang berada dan bercokol di dalam pemahaman dan konsep yang lama dalam hidupnya, bahwa Mesias itu adalah seorang raja, seorang pemimpin politis yang akan membebaskan bangsa Israel dari kehidupan yang susah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kini dia berjumpa dengan Mesias yang berbeda dengan konsep pemikiran itu, tetapi Mesias yang adalah juru selamat, raja di atas segala raja, yang membebaskan manusia dari dosa, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan untuk itu maka dia harus mendapatkan bimbingan. Dia harus berada di lingkungan yang tepat yang akan membawa dia kepada pengenalan dan pengalaman yang baru bersama dengan Kristus, sehingga dia akan bertumbuh di dalam iman dan di dalam pengenalan akan Kristus lebih banyak. Makanya Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya seorang percaya ketika mereka percaya, bahkan sejak awal mereka harus berada dalam komunitas yang tepat dan benar untuk mendapatkan support, untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan pengajaran yang benar supaya dia bertumbuh ke arah yang benar. Kalau seseorang tidak berada dalam
komunitas orang percaya di dalam lingkungan yang tepat, maka orang ini tidak akan memiliki pondasi yang kuat sehingga dia akan begitu mudah terombang-ambing dalam pemahamannya karena dia tidak memiliki pemahaman yang cukup. Baru-baru ini heboh ya, seorang artis yang beberapa tahun yang lalu, mungkin 9 tahun yang lalu, percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian meninggalkan Tuhan. Padahal dia mengatakan dia sudah melayani kemana-mana. Kesalahan dari orang Kristen adalah di mana ketika seseorang meninggalkan agama lamanya, lalu kemudian masuk menjadi orang Kristen, terjadi euforia yang begitu luar biasa. Sementara mereka melupakan satu hal yang sangat vital dan sangat penting untuk diajar, untuk mengajar, untuk memiliki pondasi yang kuat, supaya dia memiliki dasar yang cukup terhadap pemahaman itu sendiri. Tetapi banyak orang, apalagi itu dari kalangan selebritis, ketika mereka percaya, kelihatannya wow. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya adalah, sebenarnya apa untungnya buat kita? Ya kita bersyukur kalau mereka memang percaya. Kita bersyukur mereka mengenal Tuhan, cukup sampai di situ. Tetapi ada tanggung jawab seharusnya bagi orang-orang yang di sekitar dia untuk memberikan pengajaran yang cukup supaya dia memiliki pondasi yang kuat. Sebab orang yang tidak memiliki pondasi yang kuat, maka dia akan begitu mudah terombang-ambing dalam hidupnya. Itu sebabnya Rasul Paulus juga berada di dalam komunitas orang-orang percaya pada waktu itu. Bahkan ketika dia berada dalam komunitas itu, maka dia menganggap segala sesuatu yang telah dia miliki di masa lalu dalam hidupnya di luar Kristus, itu dianggap sebagai sampah. Apa yang dianggap menjadi kebanggaan pada masa lalu, apa yang diagung-agungkan, apa yang dianggap menjadi yang terbaik, dia anggap sampah. Kenapa? Karena itu tidak membawa dia kepada keselamatan. Itu tidak membawa dia kepada kehidupan yang baru, tetapi justru akan membawa dia binasa. Tetapi justru berada dalam komunitas itu, walaupun memang itu tidak mudah dalam hidupnya. Jadi saya mau katakan bahwa seorang yang mengalami hidup yang dinamis, yang pertama harus berada di lingkungan yang benar dan tepat. Nah kalau saya nggak bisa bayangkan, kalau Rasul Paulus sejak berjumpa dengan Kristus, dia mengenal Yesus, dia tidak berada dalam komunitas orang percaya, maka dia berada tetap di lingkungan orang-orang Farisi, dia berada tetap di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bisa saja dia akhirnya juga tidak memiliki pondasi yang kuat, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Karena tidak cukup bagi dia untuk mengenal Tuhan. Tetapi justru hal yang pertama sejak perjumpaan itu, dia mengambil keputusan dan Tuhan menuntun dia, Tuhan membawa dia di kota Damsyik bersama-sama orang-orang percaya lainnya. Mereka bersekutu dalam pengajaran, mereka juga memecahkan roti, mereka berdoa dan mereka bertumbuh bersama-sama. Kalau pada zaman dulu ada yang disebut dengan KTB, kelompok tumbuh bersama. Sekarang ada Permata, persekutuan rumah tangga, ada Komsel, komunitas sel, di mana orang-orang percaya berada dalam satu komunitas untuk membangun iman mereka. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang mahasiswa bertanya kepada saya begini, apakah masuk ke diskotik itu dosa atau tidak? Saya mau tanya Bapak Ibu, masuk ke diskotik itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak ya. Jadi nama diskotik itu bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Yang pertama, tergantung tujuan dan motivasinya di situ. Yang kedua, tergantung apa yang dia lakukan di situ. Ya, itu pertanyaan gitu. Bisa iya dan tidak, tergantung apa yang dilakukan di situ dan apa tujuannya di situ. Tetapi ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah lingkungan itu tidak tepat untuk pertumbuhan iman. Kalau mereka tidak memiliki iman yang kuat. Ya, kalau mereka tidak memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat, maka tempat itu bukan menjadi tempat yang tepat buat dia. Namanya juga diskotik. Kata diskotik berarti berasal dari kata disko. Orang di sana berarti disko-disko dong. Mayoritas kan seperti itu gitu. Disko dengan siapa? Apa yang dilakukan? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Yang kedua, seringkali begini. Dunia yang kita lihat ini banyak mata-mata. Ketika orang melihat
orang percaya pelayan Tuhan keluar dari diskotik lalu berpikir, loh kok pelayan Tuhan keluar dari diskotik? Akhirnya kita seringkali menjadi batu sandungan. Contoh misalnya gini, saya pergi ke Bandung. Di jalan yang banyak makanan itu apa ya namanya itu? Saya lupa itu, di tengah kota. Di situ ada diskotik pub, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba ada jemaat GIA-THB yang lewat di sana. Ngelihat saya keluar dari sana, kaget nggak? Apa yang dilakukan Pak Walman di sana? Jadilah saya baca. Padahal sebenarnya di situ saya hanya survei ngelihat-lihat gitu kayak apa di sana. Tapi saya jadi batu sandungan, membuat iman saudara jadi lemah. Kok Pak Walman ke diskotik? Apa disko di sana? Apalagi bukan dengan Ibu Joanna. Waduh. Nah, jadi kita harus melihat itu, maka di situ ada ujian bagi kita dalam konteks iman kita sebagai orang percaya. Jadi saya mengatakan diskotik itu bisa dosa, bisa tidak kalau kita masuk ke situ. Jadi tergantung untuk apa kita di situ dan apa yang kita lakukan di situ. Cuma memang itu tadi, di situ ada godaan dan kemudian juga seringkali kita menjadi batu sandungan. Itu sebabnya sebagai orang percaya supaya kita tumbuh menjadi dinamis, kita harus berada di lingkungan yang tepat dan benar. Yang kedua adalah seorang yang hidup dengan dinamis, maka dia adalah seorang yang terbuka terhadap perubahan. Terbuka terhadap perubahan. Kita melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita, ayat 4b sampai 9. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahir ya, aku lebih lagi. Wow, dia orang yang spektakuler, lebih dari orang lain. Disunat pada hari yang ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi seorang yang hendak memiliki kehidupan yang dinamis, maka dia harus siap dan terbuka terhadap perubahan. Bapak Ibu, dalam hidup yang kita jalani sekarang ini, tidak ada yang tetap, betul ya? Kecuali Tuhan itu yang tetap. Dan salah satu yang tetap lagi adalah perubahan itu sendiri. Sudah pasti akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Dari kecil kita berproses kepada remaja, dari remaja kita berproses kepada pemuda, orang dewasa, dari dewasa kemudian menjadi tua, dari tua kita mati. Itu adalah proses dan terus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mau menerima perubahan, maka dia tidak akan pernah bertumbuh. Jadi ketika perubahan itu terjadi, maka seringkali itu kita mengalami kesulitan. Kita mengalami tantangan. Kita mengalami challenge. Kita mengalami sesuatu yang mungkin sulit bagi kita. Contoh misalnya, kalau seorang anak kecil, kalau tidak mau menghadapi perubahan, dia tidak akan mau jalan. Karena ketika dia belajar jalan, bisa berarti jatuh. Betul ya? Dia akan jatuh. Rasanya semua anak yang belajar berjalan pasti pernah jatuh. Ya. Nah kalau dia tidak pernah mau berjalan, dia nggak akan mau jatuh. Padahal itu adalah proses yang harus dilalui. Nah perubahan itu pasti akan terjadi. Sama halnya gini, ketika seseorang lulus dari kuliah, maka dia akan masuk dalam lingkungan kerja. Itu adalah sesuatu yang baru, itu adalah perubahan, maka dia harus beradaptasi dengan lingkungan dan tanggung jawab yang baru. Lalu dia mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan uang, dia menikah. Maka kemudian dalam kondisi menikah tadinya hidup sendiri, maka dia harus hidup dengan orang lain. Itu perubahan, bahkan perubahan yang paling drastis seringkali terjadi yang menimbulkan mungkin situasi yang sulit dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang itu pensiun. Banyak orang mengalami post power syndrome ketika tidak mampu mengalami perubahan tersebut. Ingat Bapak Ibu, pada waktu Soeharto masih berkuasa, masih jaya, sehat, betul ya? Sehat begitu kuat. Tetapi ketika dia tidak lagi memegang kekuasaan, maka dia berada di dalam satu fase perubahan. Dan karena kalau tidak bisa dihadapi dengan benar, maka akan terjadi post power syndrome. Dan biasanya orang seperti itu kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat, lalu kemudian sakit-sakitan dan cepat mati. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu.
Ini saya kira ada yang tahun lalu itu Pak Julius, Bu Aili itu bareng-bareng pensiun. Saya sempat dalam hati saya begini, waduh bareng-bareng Pak Julius, Pak Ibu Aili pensiun. Tapi saya ngelihat Pak Julius, Bu Aili itu masih menjalaninya dengan sukacita, ya, tidak mengalami post power syndrome, puji Tuhan. Sampai hari ini kita melihat sehat-sehat. Ada banyak orang yang tidak terbuka terhadap perubahan. Nah, kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus sejak dia bertemu dengan Yesus, maka dia harus mengalami perubahan itu sendiri. Dia ketemu dengan orang-orang yang baru, dengan kehidupan yang baru, dengan komunitas yang baru, dengan pengajaran yang baru, dengan tanggung jawab yang baru. Bahkan Bapak Ibu, dia harus mengalami tantangan yang begitu sulit. Tetapi justru dia mengatakan di sini, sekalipun memang aku memiliki kehidupan yang hebat, punya jabatan, posisi, status di masa yang lalu, tapi aku menerima perubahan ini karena aku tahu, dia mengatakan bahwa aku hidup di dalam Kristus, aku mengenal Kristus, dan akhirnya aku anggap itu semua menjadi sampah. Saya kira setiap hari kita mengalami perubahan, menghadapi perubahan dalam kehidupan kita. Boleh ya saya kasih satu contoh, karena memang saya hidup di jemaat, saya nggak banyak contoh-contoh yang lain. Saya kutip dengan Pak Lili dengan Bu Lianti ya. Saya tahu perubahan hidup mereka sejak berada ketemu dengan saya. Bahkan 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu saya datang ke kantor mereka. Saya tidak minta izin, saya datang aja begitu. Nah mereka selama ini kan enak-enak aja mungkin dengan konsumen begitu ya, dengan pekerjaan. Tiba-tiba ada berita yang baru. Kaget. Gitu kan, itu pasti bereaksi. Secara manusia pasti ada tentu reaksi negatif juga terhadap situasi itu. Tetapi bagaimana mereka saya melihat menyikapi itu semuanya sehingga sampai hari ini puji Tuhan tetap sukacita. Ya, jadi memang setiap hari kita diperhadapkan dengan perubahan dan perubahan itu tidak bisa kita tolak. Karena pasti akan terjadi. Tapi bagaimana kita mampu mengelola perubahan itu sama seperti Rasul Paulus. Menerima perubahan itu untuk sesuatu yang lebih, untuk sesuatu yang lebih baik, dan untuk sesuatu yang lebih berharga. Yang ketiga, orang yang hidup dinamis, maka mereka adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Ada perubahan, lalu kemudian ada adaptasi. Tidak mudah bagi Paulus memulai kehidupan yang baru dalam hidupnya. Selama ini ada begitu banyak kebanggaan melekat pada dirinya. Tidak pernah terusik tetapi justru mengusik. Dia memiliki kekuasaan. Kenapa saya mengatakan kekuasaan? Karena ketika dia menganiaya orang-orang percaya, dia memiliki surat kuasa untuk menangkap dan menganiaya orang-orang percaya. Kalau dia tidak punya power, tidak mungkin itu dia dapatkan. Kalau dia tidak punya posisi, tidak punya pengaruh, dia tidak mungkin mendapatkan itu. Tetapi kini dia menjadi seorang pesakitan. Setelah bertemu dengan Tuhan, dia buta. Dan yang sangat ironis adalah ketika dia hendak bergabung dengan orang-orang percaya lainnya, dia tidak dipercaya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saya tidak usah baca, dan juga pasal 22, ketika dia berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya, banyak mereka yang curiga, banyak mereka yang menolak, banyak mereka yang tidak percaya. Mereka mengatakan, bukankah dia itu adalah penganiaya jemaat? Bukankah dia itu menolak kehadiran Kristus? Bukankah dia ini sudah melakukan ini dan kita? Menganiaya kita, tetapi justru dia beradaptasi, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, dia mampu beradaptasi dalam situasi yang sulit. Dan memang orang yang mampu beradaptasi itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan keterbukaan. Kalau dia tidak memiliki kerendahan hati dan keterbukaan, dia datang, kata orang Jawa bilang patentengan gitu ya. Dengan mengusungkan dadanya berkata, kalian jangan kurang ajar ya ke saya, kalian udah tahu saya toh. Bisa aja seperti itu, kalian udah tahu saya toh. Selama ini kalian tahu apa yang aku lakukan, aku punya pengaruh, aku punya kuasa. Tetapi sekarang, jangan kalian menganggap enteng saya. Tapi kita melihat dalam seluruh pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, tidak pernah dia membawa kesombongannya, dia tidak pernah membawa nama-nama besarnya untuk menyatakan bahwa dia hebat dan segala macam. Tapi justru dia lakukan kesaksian, berikan kesaksian, dia menunjukkan meskipun dia
memiliki banyak kebanggaan, tetapi dia merendahkan diri, mau bergabung dan beradaptasi dengan mereka. Dia beradaptasi dengan lingkungan baru, dia beradaptasi dengan pengajaran, dia beradaptasi dengan tanggung jawab yang baru dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia beradaptasi dengan kenyamanan hidupnya, karena kita tahu justru pada waktu itu dia ditolak di mana-mana, bahkan dia mengalami penderitaan, penyiksaan, dan juga dihukum mati. Tetapi dia mau beradaptasi dengan situasi itu. Banyak orang menutup diri dengan adaptasi, sehingga mereka akhirnya ketinggalan kereta, ketinggalan zaman. Sebagai satu contoh, mungkin masih segar di ingatan kita ponsel-ponsel yang begitu sangat terkenal di masa lalu. Saya kira ada 2 merek ponsel yang merajai dunia pada waktu itu. Saya kira Bapak Ibu yang di zaman itu ada pasti punya itu, ya, yaitu Nokia dan BlackBerry, ya, merajai dunia, ya. Mereka begitu sibuk dengan keberhasilan mereka, kesuksesan mereka dengan teknologi mereka, tetapi mereka tidak beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan yang muncul, perubahan yang terjadi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka terlibas dan sempat menghilang dari peredaran. Meskipun hilang dari peredaran, sampai sekarang saya masih punya 3 ponsel Nokia yang sudah jadul. Ya, punya kenangan, bahkan ada Siemens gitu ya, ada BlackBerry. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan teknologi dan situasi. Akhirnya yang merajai apa? Android, Apple, ya kan, iPhone. Nah, sama dalam kehidupan iman kita, ketika kita berada dalam satu komunitas orang-orang percaya, Tuhan menuntut kita untuk bisa terbuka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi. Bukan menutup diri, tetapi kita harus membuka diri supaya kita terus bertumbuh secara dinamis dalam pelayanan kita, dalam karakter kita. Jangan lari oleh karena masalah. Banyak orang lari dari masalah. Kalau orang lari dari masalah, lari ke tempat lain, dia akan menemukan masalah yang baru di sana. Dan dia tidak akan pernah menjadi dewasa. Dimanapun kita berada pasti akan menghadapi masalah. Yang tidak bermasalah itu di mana? Di liang kubur. Bermasalah juga Bapak Ibu. Sekarang liang kubur susah. Kenapa? Banjir. Saya masih mengingat Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu saya memakamkan satu anggota jemaat. Dimakamkan di satu tempat Bapak Ibu, itu tergenang air. Jadi sambil dimasukkan peti jenazahnya, sambil itu mesin penyedot air berjalan, dan ketika mau ditutup, itu Bapak Ibu mengapung. Bisa kita bayangkan. Dan sekarang semakin susah semakin pemakaman. Ya, orang juga sudah bermasalah. Nah, jadi hidup kita ini penuh dengan masalah sebenarnya. Tetapi itu adalah satu proses yang harus kita lalui, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Rasul Paulus mengalami itu dan dia mampu beradaptasi di tengah-tengah situasi itu. Dunia yang kita hadapi, contoh misalnya orang-orang yang tidak mau beradaptasi sekarang. Saya ini kan Bapak Ibu tidak pernah belajar komputer. Tapi kan kalau saya tidak mau beradaptasi, saya tidak akan pernah bisa menggunakan komputer atau laptop. Atau misalnya handphone. Orang yang tidak mau beradaptasi tetap pakai yang tombol-tombol angka semua ya. Nggak mau pegang Android. Nah, ada kakak saya Bapak Ibu nomor 1. Dia nelpon saya gini, selalu dia berkata gini, habis kuota saya ajarin. Beli kuota yang paket, beli kuota yang bulanan begini, tapi saya nggak tahu, nggak ada yang ngajarin. Akhirnya jadi langsung Bapak Ibu beli hari ini nggak tahu berapa, habis hari ini, kayak gitu terus gitu. Nah, akhirnya habis uangnya untuk itu. Padahal bisa membeli yang mungkin paket lebih murah. Ya, tetapi karena tidak bisa beradaptasi. Kadang-kadang orang merasa nggak mungkin, saya tidak bisa, tidak ada yang ngajarin. Sebenarnya kan kita buka Google aja cukup gitu kan. Buka Mbah Google juga ya. Lalu kemudian kita lihat atau mungkin di YouTube ada panduannya di situ. Ya kita bisa. Sekarang ini kan sudah banyak panduan-panduan sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke, yang keempat. Orang yang hidup dinamis adalah orang yang punya energi dan tekad yang kuat. Orang yang punya energi dan tekad yang kuat, kita lihat dalam ayat 10 ayat sampai dengan 11. 10 sampai 11, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, itu dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Itu adalah tekad yang dibuat dari energi yang kuat. Bahkan di sini dikatakan, yang ku kehendaki. Ada keinginan, ada semangat, ada harapan dalam dirinya yang timbul dari tekad dan energi yang kuat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan bukan hanya menjadi serupa, tetapi juga di sini dikatakan dalam gambarannya, dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di sini dikatakan, dan kemudian supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari orang mati. Jadi dia memiliki energi yang kuat dan tekad yang kuat karena memang dia sudah memiliki pondasi yang cukup. Dia memiliki pemahaman yang cukup, dia memiliki dasar yang cukup, dan dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, sehingga tujuan itu, pengetahuan itu mendorong dia memiliki semangat dan tekad yang kuat. Dan saya kira Bapak Ibu, orang yang memiliki tujuan yang pasti dan dia memiliki mimpi dalam hidupnya, dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan, kekuatan yang maksimal. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekarang kan lagi sedang Indonesia Open ya, bulu tangkis. Ada pemain muda Indonesia, tinggal 1 poin dia akan masuk semifinal. Dan akhirnya dia mengalami cedera di lutut dan sampai menangis. Tinggal 1 poin Bapak Ibu. Tetapi kemudian dia bangkit dan berdiri, lalu kemudian dia tetap memukul bola, walaupun dia sudah tidak lagi bisa bergerak. Bapak Ibu tahu nggak beritanya itu? Dan saya melihat di sini energi yang dia miliki, tekad yang dia miliki, walaupun kakinya sudah tidak bisa bergerak, masih ada harapan dan semangat. Dia masih memukul bola itu cuma 1 kali, dan setelah itu dia jatuh. Dan semua orang memanggil nama dia, semua orang mengeluh-elukan nama dia, dan akhirnya dia kalah hanya oleh karena 1 poin. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia punya semangat, dia punya mimpi, dia punya harapan, dia punya tujuan. Sehingga walaupun dia menderita, wow, dia berjuang sedemikian rupa sampai batas kemampuannya. Dan orang percaya pun seharusnya begitu. Memang tidak ada janji-janji hadiah, tidak ada janji-janji piala secara materi dalam Kristus. Tetapi Tuhan menjanjikan banyak hal dalam kehidupan kita. Supaya kita punya energi dan tekad yang kuat untuk terus bertumbuh secara dinamis dalam iman kita. Bukan menjadi orang yang apatis. Yang terakhir Bapak Ibu. Orang yang hidup dinamis adalah orang yang tidak hanya bercokol terhadap hidup masa kini, tetapi selalu memandang jauh ke depan. Pasal 3 tadi ayat 10 tadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Lalu di sini dikatakan menjadi serupa dengan dia, dan supaya aku juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Masa lalunya adalah kebanggaan-kebanggaan dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Dia menyebutkan sederet kebanggaan-kebanggaan hidup mapan. Apa yang dicari oleh orang-orang Yahudi, posisi yang luar biasa. Dia juga memiliki pendidikan yang tinggi. Dia banyak hal yang dia punya, yang orang lain tidak punya. Tetapi dia tidak bercokol dengan pada masa lalunya dan berjuang untuk mempertahankan itu. Tetapi dia memandang jauh ke depan. Itu sebabnya dikatakan, aku melepaskan itu semuanya dan menganggap itu sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ini, supaya aku memperoleh Kristus. Dan untuk apa dia memperoleh Kristus di sini? Supaya dia hidup di dalam Kristus. Dan dia menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dan kelak dia hidup bersama dengan Kristus. Dia pandang jauh ke depan. Nah Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang hanya berpuas diri dan bercokol dengan kehidupan sekarang, biasanya orang itu tidak akan bisa hidup dinamis. Kenapa begitu? Mereka sudah puas dengan apa yang dia punya sekarang, dia berleha-leha dengan apa yang dia lakukan sekarang, lalu kemudian tidak ada lagi keinginan untuk mengalami perubahan dan kemajuan dalam hidup mereka. Ya udah, itu adalah zona nyamannya. Tetapi bagi orang yang hidup dinamis,
dia akan terus memandang jauh ke depan. Ada banyak hal yang masih bisa dia raih. Ada banyak hal yang masih dia lakukan. Ada banyak hal yang ingin dia capai. Dan semua daya, upaya, dan energi yang dia punya, maka dia akan kerahkan itu untuk sampai ke sana. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sejak kita mengenal Kristus, apakah kita sudah menjadi orang-orang percaya yang hidup dinamis? Atau kita menjadi orang-orang yang statis dan apatis, sehingga kita tidak pernah mengalami perubahan dalam kehidupan iman kita, dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Dia hidup dinamis sampai akhir hidupnya. Kenapa demikian? Karena dia berada di lingkungan yang benar dan tepat. Dan yang kedua, karena dia selalu terbuka terhadap perubahan. Dan yang ketiga, dia tetap mampu beradaptasi walaupun itu sulit. Dan yang keempat, dengan tekad dan energi yang kuat, dia mengerahkan seluruh apa yang dia punya. Dan yang kelima, memandang jauh ke depan, melakukan apa yang terbaik untuk mencapai dan meraihnya. Kalau mungkin selama ini kita berleha-leha, hanya menikmati anugerah Tuhan, hanya menikmati berkat Tuhan, hanya menikmati keselamatan dari Tuhan, tetapi kita tidak memikirkan supaya kita melakukan yang lebih, meraih yang lebih, supaya kita terus mengalami pertumbuhan. Sekarang saatnya untuk memulainya.